Selamat datang di konten Curious Poe. Jadi konten ini dibuat terinspirasi dari percakapan di podcast Om Deddy Corbuzier dengan Bang Ferry Irwandi pada bulan November 2024. Saat itu memang Bang Ferry menantang para dukun dan menghadiahi Alphard kalau sampai ada dukun yang berhasil menyantetnya. Mungkin ada pertanyaan, apakah pembahasan ini sudah basi? Jawabannya, ya mungkin sudah basi, tapi yang namanya sejarah akan terulang jika kita tidak belajar dari orang-orang sebelum kita, dan ilmu tidak akan pernah basi. Oke, kita simak dulu penggalan obrolannya. Gue nggak tahu ya gue harus ngomong di sini apa enggak, tapi kayaknya penting sih. Tahu konteksnya Harry Houdini meninggal? Nggak tahu gimana tuh. Harry Houdini itu meninggal gara-gara nantangin dukun. Houdini pesulap. Iya. Oh, ku kira Harry Haryadi tadi. Bukan Harry Haryadi, bukan Harry Tanu, bukan. Harry Houdini. Ya gimana tuh? Orang banyak yang bilang dia meninggal gara-gara gagal main sulap. Yang di laut. Trik di laut nggak keluar itu segala. Nggak. Dia meninggal bukan gara-gara main sulap. Dia meninggal gara-gara dipukul. Dipukul. Lagi main sulap. Sebelum. Oh. Usus buntunya pecah. Oke. Dia tetap syok. Pecah di dalam air. Oh. Dia tekanan. Penyelidikan terakhir. Ada orang yang ngirim yang mukul. Ada orang yang ngirim yang mukul. Ada orang yang ngiri. Yang mukul ini iya. Dikirim oleh orang. Karena pada saat itu Copperfield sedang membongkar perdukunan. Oke. Houdini. Harry Houdini, ya. Yeah. Nah, yang gue bilang sama tim gue adalah, yang gue khawatir sama Ferry ini, gue nggak percaya kalau dia disantet tuh, nggak akan, sampai goblok juga nggak akan disantet, nggak mungkin, nggak bisa. What if lu diracun? Harry Houdini memiliki nama asli Eric Weiss. Ia lahir pada tanggal 24 Maret 1874 di Budapest, Hungaria. Harry Houdini anak dari seorang rabi Yahudi bernama Meyer Samuel Weiss dan ibunya bernama Cecilia Steiner. Houdini adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Pada tahun 1876, ayahnya merantau ke Amerika untuk mengumpulkan uang agar dapat membawa seluruh keluarganya keluar dari Hungaria, karena di sana orang-orang Yahudi adalah warga kelas 2. Setelah 2 tahun mengumpulkan uang, tahun 1878, ibu dan 4 anaknya pindah dari Hungaria ke Amerika menggunakan kapal SS Fresia. Setelah sampai di Amerika, keluarga ini tinggal di Appleton, Wisconsin, karena Samuel Weiss menjabat sebagai rabi dari Kongresi Yahudi Reformasi Zion. Lalu di tahun 1887, Samuel Weiss tidak menjabat lagi di Reformasi Zion. Ia bersama Eric pindah ke New York City. Di Amerika, keluarga Weiss mengubah ejaan nama keluarga mereka menjadi Weiss, sedangkan Eric mengganti namanya menjadi Eric. Akan tetapi teman-temannya memanggilnya dengan nama Harry atau Harry. Karirnya di dunia entertainment dimulai saat ia berusia 9 tahun ketika ia menjadi pemain trapeze dan menjuluki dirinya sebagai Eric Prince of the Air. Nama Harry Houdini lahir dari kekagumannya pada pesulap Prancis legendaris Jean Eugene Robert Houdin. Ia menambahkan huruf I di belakang nama Houdin karena mengira itu akan berarti seperti Houdin dalam bahasa Prancis. Meski secara tata bahasa itu keliru, tapi nama itu justru menjadi nama panggung yang terkenal hingga saat ini. Kemudian tahun 1891, Houdini memulai karir sulapnya secara profesional. Tapi jangan bayangkan panggung megah. Ia tampil di museum-museum kecil dan panggung keliling yang jauh dari kemewahan. Sulapnya masih sederhana, bermain kartu dan trik klasik. Tak jarang Houdini mengambil peran tambahan di suatu sirkus dengan julukan The Wild Man. Tahun 1893, Houdini mulai tampil bersama saudaranya Theo Weiss yang kelak dikenal sebagai Harden. Mereka memiliki nama panggung yaitu The Brothers Houdini, dan mereka berkeliling tampil dari satu tempat ke tempat lain, mencoba peruntungan dalam dunia hiburan yang keras.
Tahun 1894, takdir mempertemukan Houdini dengan seorang perempuan muda bernama Wilhelmina Beatrice Rahner atau biasa dikenal dengan nama Bess. Saat Bess tampil di Coney Island, ia adalah bagian dari grup pertunjukan vaudeville bernama The Floral Sister. Mereka jatuh cinta dan segera menikah di tahun yang sama. Setelah menikah, Bess bergabung dalam pertunjukan Houdini, menggantikan posisi Theo sebagai partner panggung. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai The Houdinis. Titik baliknya datang pada akhir 1890-an saat Houdini mulai mempertunjukkan aksi-aksi dramatis, yaitu meloloskan diri dari borgol polisi, peti kayu yang dirantai, bahkan tangki air. Atraksi ini berbeda dari sulap biasa. Ia mempertaruhkan nyawanya di atas panggung. Kemudian tahun 1899, manajer teater ternama Martin Beck melihat potensinya dan mengorbitkan Houdini ke tur keliling Amerika dan Eropa. Disinilah dunia mulai mengenal namanya. Houdini bahkan menantang kepolisian kota-kota besar untuk mengurungnya, dan ia selalu berhasil lolos. Dari Skotlandia hingga Rusia, dari Berlin hingga Paris, nama Houdini menjadi legenda hidup. Sekarang teman-teman lihat, ada 3 buku karya Harry Houdini yang akan saya jelaskan secara singkat, tapi isinya sangat dalam dan penting banget. Pertama, buku berjudul The Right Way to the Wrong. Di buku ini Houdini membongkar cara kerja para penipu, pencuri, dan kriminal kecil, termasuk mereka yang menyamar sebagai pesulap atau pengobat alternatif. Ia menjelaskan trik-trik mereka, bagaimana mereka memanipulasi publik demi uang. Contohnya, ada dukun yang berpura-pura membaca masa depan pakai teknik ramalan umum, atau berpura-pura menyembuhkan orang sakit, padahal hanya memainkan sugesti dan retorika murahan. Buku kedua ada Miracle Mongers and Their Methods. Buku ini membedah aksi-aksi luar biasa yang diklaim sebagai kekuatan supranatural, padahal semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Contohnya, orang yang bisa makan api atau berjalan di atas bara. Ternyata mereka memakai trik khusus, seperti melapisi mulut dengan zat tahan panas atau memilih waktu dan sudut pijakan tertentu di bara agar tidak terbakar. Mereka menipu masyarakat demi uang dan ketenaran. There's a myth going around that you can stick your hand into molten lead and not get hurt. The trick is supposed to be that you wet your hand before doing it, and it exploits what's known as the lead frost effect. If these finger-sized sausages sizzle, then Adam and Jamie won't be going anywhere near the hot pot. Well, that seems to be a problem, doesn't it? Also, lead stuck. I wouldn't want that to happen to my finger. We need to raise the temperature. It's recommended to bring it up to 800. If we don't reach that, the lead actually starts to stick to our target finger. Great. That's 850. Let's try it. There's that finger, bucket of water, into the lead. And it looks pretty much perfect. And it's still cold. So, 454 degrees Celsius is the magic number. Here we go, ladies and gentlemen. One human hand in molten metal. And that pretty much puts this lead mini-myth to bed. No lie. The lead frost effect has no myth. If detected. Lalu ada buku ketiga, yaitu A Magician Among the Spirit. Inilah karya paling serius Houdini. Dalam bukunya The Right Way to the Wrong, ia pernah berjanji akan membuat buku khusus membongkar dunia spiritualisme. Dan ini dia, hasil dari penyelidikan bertahun-tahun terhadap praktik pemanggilan roh dan medium spiritualis. Kenapa buku ini begitu personal dan serius bagi Houdini? Jadi awalnya saat ia berusia 17 tahun setelah ayahnya meninggal, Houdini dan ibunya pergi ke seorang spiritualis. Mereka ingin bicara dengan sang ayah lewat medium. Tapi saat sesi itu berlangsung, Houdini yang sudah punya dasar sulap langsung merasa ada yang aneh. Akhirnya rasa curiga pun tumbuh. Jadi sedikit curhat, banyak cerita yang beredar bahwa setelah ibunya meninggal, Houdini kembali mendatangi spiritualis. Ia berharap bisa berbicara dengan ibunya, tapi lagi-lagi dia langsung tahu itu cuma trik. Cerita inilah yang menjadi alasan Houdini meneliti spiritualis. Tapi saya ada baca artikel yang mengatakan bahwa Houdini telah lama meneliti spiritualis di saat ibunya masih hidup. Monggo silahkan baca artikelnya. Dalam bukunya, Houdini bahkan mengaku menyesal
karena di masa mudanya sempat ikut-ikutan menampilkan praktik pemanggilan roh sebagai hiburan. Ia merasa bersalah telah mempermainkan nama orang yang sudah meninggal dan memanfaatkan kesedihan orang lain. Rasa penyesalan itu muncul karena ia sendiri akhirnya merasakan kehilangan paling dalam, yaitu kehilangan ibunya, satu-satunya orang yang paling peduli padanya. Pada tahun 1848 di sebuah desa kecil bernama Harrisville, negara bagian New York, ada dua anak perempuan yang melahirkan gerakan spiritualisme modern. Mereka adalah Margaret Fox dan Kate Fox. Kedua anak ini mengklaim bisa berkomunikasi dengan roh melalui bunyi ketukan, menggunakan kode seperti 1 ketukan untuk jawaban ya dan 2 ketukan untuk tidak. Houdini mencatat bahwa orang tua mereka, khususnya sang ibu, adalah sosok yang mudah percaya dan emosional. Suatu hari seorang tetangga bertanya, apakah ada pembunuhan di rumah ini? Dan suara ketukan menjawab, ya. Akibatnya, tanpa pikir panjang, orang-orang di sekitar langsung mempercayai bahwa suara ketukan itu adalah respon dari roh. Ini adalah contoh dari confirmation bias, di mana orang cenderung percaya pada hal yang sudah mereka yakini sebelumnya dan mengabaikan kemungkinan lain. Desas-desus pun cepat menyebar ke tetangga dan seluruh desa. Sejak saat itu, rumah mereka mulai dikunjungi banyak orang yang penasaran, dan kehebohan ini menarik perhatian kakak tertua mereka, Leah Fox. Leah melihat peluang. Ia mempersiapkan tur, mengelola kedua adiknya, dan membentuk semacam perhimpunan spiritual demi keuntungan. Namun pada tahun 1888, Margaret Fox membuat pengakuan publik. Ia mengakui bahwa semua itu adalah kebohongan. Triknya untuk menakuti ibu mereka. Awalnya mereka menjatuhkan apel yang digantung untuk menghasilkan bunyi. Lama-kelamaan mereka menggunakan suara sendi lutut dan kaki. Houdini yang semula tertarik pada dunia spiritual menjadi skeptis dan kemudian menjadi salah satu kritikus spiritualisme terbesar di dunia. Dalam bukunya A Magician Among the Spirit, ia membongkar banyak medium palsu. Beberapa di antaranya adalah Davenport Brothers. Mereka melakukan pertunjukan pemanggilan roh. Kemudian di masa tuanya, Ira Davenport mengakui kepada Houdini bahwa semua itu hanyalah trik sulap tanpa ada unsur gaib sama sekali. Yang kedua ada Daniel Dawes Home, seorang medium populer yang tampak sopan, religius, dan karismatik. Ia selalu tampil mewah, padahal aksinya tidak memungut biaya. Menurut Houdini, hidupnya mewah berasal dari hibah dan warisan orang-orang yang percaya bahwa roh yang mereka cintai menyuruh untuk memberi harta kepada Home. Houdini menyebutnya sebagai seorang munafik. Yang ketiga ada Eusapia Palladino. Ia bisa menipu ilmuwan dan filsuf ternama menggunakan meja yang telah dimodifikasi seolah melayang dan tangan roh buatan yang muncul dalam ruangan gelap. Houdini menjelaskan bahwa semua itu trik panggung. Yang keempat ada Anne Odelia Disdebar, seorang penipu ulung yang kerap menyamar sebagai wanita kaya dan spiritualis. Salah satu korbannya adalah pengacara terkenal, yaitu Luther R. Marsh. Dari pengacara itu, ia berhasil menipu dan mendapatkan sebuah rumah besar, lalu mengubahnya menjadi kuil. Setelah kasus ini, ia pun dipenjara, dan ia sudah sering keluar masuk penjara dari berbagai kota dan negara. Salah satu momen paling emosional dalam hidup Houdini adalah sesi pemanggilan roh bersama istri Sir Arthur Conan Doyle, temannya sendiri. Istri Doyle menulis pesan yang katanya berasal dari roh ibu Houdini, namun pesannya ditulis dalam bahasa Inggris. Padahal ibu Houdini tidak bisa bahasa Inggris. Dari sini Houdini semakin yakin bahwa praktik ini hanyalah penipuan, tetapi ia tetap menghormati niat baik istrinya Conan Doyle. Houdini mendedikasikan lebih dari 15 tahun hidupnya untuk membongkar kebohongan spiritualisme, dan melalui bukunya, Houdini memerangi orang-orang yang menggunakan trik sulap lalu mengaku sebagai pemilik kekuatan ilahi, mukjizat, atau anugerah gaib alias supranatural. Padahal semua itu hanyalah ilusi yang dimanfaatkan untuk mengeksploitasi kesedihan, kepercayaan, dan ketidaktahuan orang lain untuk mendapatkan uang dan kepercayaan. 22 Oktober 1926, Houdini tampil di Montreal, Kanada. Di ruang gantinya, dia mengundang beberapa mahasiswa dari McGill University. Salah satu dari mereka mendatangi Houdini dan menantang apakah ia mampu menahan pukulan di perut. Tanpa nunggu izin atau aba-aba, J. Gordon Whitehead langsung mukul perut Houdini beberapa kali. Tapi hari sebelum Houdini dipukul, ia sudah merasa tidak enak badan.
Tanggal 24 Oktober 1926, Houdini tampil di Garrick Theater, Detroit. Ia tampil dengan rasa sakit yang luar biasa, sempat pingsan, tapi acara berjalan sampai selesai. Singkat cerita, karena kondisi memburuk, ia dilarikan ke Grace Hospital. Ternyata usus buntunya pecah, dan karena nggak langsung ditangani secara medis, kondisinya makin memburuk. Akhirnya di tanggal 31 Oktober 1926 bertepatan dengan hari Halloween, Harry Houdini meninggal dunia di usia 52 tahun. Meski secara resmi dinyatakan bahwa Houdini meninggal akibat komplikasi dari usus buntu yang pecah, ada teori konspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Houdini dikenal sebagai sosok yang sangat vokal dalam membongkar praktik-praktik spiritualisme palsu, termasuk para medium yang mengklaim bisa berkomunikasi dengan arwah. Aktivitas ini membuatnya punya banyak musuh dari kalangan tersebut. Karena itu, ada dugaan bahwa J. Gordon Whitehead bukan sekedar mahasiswa yang iseng, melainkan seseorang yang dikirim untuk mencelakai Houdini secara sengaja. Namun, teori ini tidak pernah bisa dibuktikan secara hukum. Whitehead pun tidak pernah diadili atas insiden tersebut. Sekian pembahasan tentang Houdini. Terima kasih sudah menonton. Supportmu bahagiaku. Sampai jumpa di video berikutnya.